يا إمام المتقين يا صفة العبد ويا قوي الأركان يا حبيب الرحمن يا وزن يا الكلام القديم ويا الشفاء أشفى السقيم يا من يبلغ لمريده عند الاستغاثة ولو كان في المشرق فرشك مسلوج وشفك مسلول وربك ممسوك وقرشك موتور وسمك الشائب وركبك علينا علسنا بقضاء الحوائجنا يا سيدنا يا مربي روحنا يا أرحم محمد عبد الله الشرف ومسلوك النصر تحية منا إليك ورحمة الله وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين اللهم صل على نبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اعطني محبتك ومعرفتك واعطني معك أبدا وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kita semua kepada Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul qaddasallahu sirrahu. Semoga kita semua dalam pandangannya, dalam bimbingannya, dan selalu kita dalam belaannya, sehingga kita diangkat derajat kita, sehingga kita mencapai kebahagiaan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan para pecinta kesucian jiwa yang semuanya hadir bersama melaksanakan kesenangan dan kesukaan guru kita, yaitu acara yang paling mahal di dunia, yaitu acara manaqib. Mahal dari segalanya, baik itu meluangkan waktunya yang mahal, apalagi barang yang mahal ini diamalkan di masjid, terlebih lagi di bulan Ramadan. Masya Allah, berlipat-lipat mahalnya, berlipat-lipat mahalnya. Maka yang sudah pasti kita mengharapkan akan mendapatkan berlipat-lipat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga yang kiranya nanti akan sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang punya hutang punya solusi, yang sakit terhibur hatinya, yang masih malas nanti kebawa rajin. Karena dalam huruf Ramadan ada 5 huruf tadi, yang salah satunya sudah disebut Yai S3. Huruf yang terakhir huruf Nun as, artinya rajin, ringan. Jadi ketika justru dengan lapar, dengan haus, ibadah kita malah lebih kuat. Justru dengan puasa malah qiyamul lailnya setiap malam jumlahnya banyak, 20 rakaat tambahan. Itu 20 rakaat itu hanya tambah. Aslinya kita sudah punya pekerjaan rutin, yaitu sebelum subuh, namanya sebelum witir, sudah biasa. Apa itu? Yaitu sholat sunat taubat. Kalau mau rapi, dari sholat syukur wudhu 2 rakaat. Habis itu tahiyatul masjid, atau boleh tahiyatul masjid dulu boleh, atau syukur wudhu dulu boleh. Syukur wudhu itu dilakukan ketika masih basah air wudhu. Syukur wudhu. Tahiyatul masjid itu di mana digelar sajadah, disitulah menjadi tempat sujud. Maka ada sholat penghormatan untuk sujud, namanya tahiyatul masjid, meskipun itu sholatnya di rumah, tapi tetap tahiyatul masjid. Lalu sholat sunnah taubat. Sunnah taubat ini hanya 2 rakaat.
sholat sunat taubat, sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajatnya setiap rakaat ba'da Fatihah membaca Al-Ikhlas 11 kali. Berapa? 11. 2 rakaat sama, setiap ba'da Fatihah kulhunya 11. Setelah itu sujud. Sujud meminta ampunan Allah atas dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa pasangan hidup kita, dosa anak mantu cucu kita, dosa saudara-saudara kita. Mintakan ampun di saat sujud habis sholat hajat. Setelah itu menyatakan syukur. Ya Allah, terima kasih atas semua. Setidaknya Allah masih mengizinkan malam itu, saat itu kita bersujud dan kita berdoa, ya Allah minta kabulkan doa. Baru meminta atas hajatnya. Punya hajat apa? Lakukan secara rutin. Bagaimana supaya didorong dan dibantu oleh Tuhan Sultan Aulia. Maka setelah itu duduk membaca Fatihah 1 kali, lalu membaca sholawat Bani Hasyim 11. Nih, baru berdiri menuju ke sana. Nah, barat laut ke barat daya. Kalau barat daya ke sini, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara. Nah itu apa, mata angin tuh, 8 penjuru mata angin. Dulu lagu-lagu waktu masih TK. Pak Jamil masih ingat? Masih ingat. Melangkah, ya saya kenal Mujidin, ya. Terus 11 langkah. Lalu minta bantuan kepada Tuan Syekh. Tuan Syekh, saya hadir ziarah, minta dibantu, saya punya hajat. Begitu diutarakan hajat yang jelas, kalau nggak jelas hajat apa? Ditutup Allahumma lakal kullu wa ilaikal kullu wa bikal kullu wa bikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu namanya sholat hajat dan ziarah 11 langkah. Ini yang paling mahal. Tidak diajarkan di tempat lain karena orang lain menganggapnya bid'ah dan dianggap syirik. Ziarah ke Tuhan Syekh. Sementara orang-orang berjibaku berusaha untuk turunan, memaksakan setahun sekali ziarah wali songo. Kita oleh guru kita dibimbingkan ziarah oleh Sultan Wali Songo dengan Sultan Wali, itu nilainya Sultan Wali, Sultanul Au, rajanya. Kalau di dunia ini ada 124.000 wali, rajanya itu Tuan Syekh Abdul Qadir. Yang tadi mangkobanya dibacakan, lahirnya tanggal 1 Ramadan. Apakah istimewanya ada berapa tadi? 5. 1, bapaknya Abu Soleh Musa Janahi didatangi Kanjeng Nabi Muhammad, diiringi oleh para wali dan imam mujtahidin. Bayangkan, apakah kira-kira bapak saya mimpi didatangi mujtahidin? Ya boro-boro. Tapi walaupun tidak didatangi oleh imam al-mujtahidin dan para wali dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi kita dipilih, dibawa, dibimbing oleh Hadratus Syekh Abdul Ghaus, kita ikut mengamalkannya. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsir min ibadihi. Inilah mahal. Keistimewaan yang kedua yaitu para nabi semua datang menghibur ayahnya Tuan Syekh, para nabi. Yang ketiga, lahirnya di bulan Ramadan tetapi tidak menyusu. Nyusunya setelah berbuka. Oh, ini bayi. Bayinya siapa?
bayinya Tuan Syekh Abdul Qadir. Kalau tidak ikut dengan narkoba, tidak pernah datang dengan manakib, karena tidak berguru kepada Tuan Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin Abah Anom atau Tuan Syekh Muhammad Abdul Qasim Masih Abah Haus, kita tidak pernah tahu tentang itu. Walaupun hanya sebatas pengetahuan semacam ini menjadi nilai yang mahal. Karena akan menambah keyakinan kita. Makanya dalam salam suluk itu, ya guys, mustahisin abisna kodoh ilah hawa ijina, minta kita liburidihi dan istighosah. Walau kana fil masyriq fasuka masyruj wa sayfuka masrul wa ramuka mansuf wa tasuka mautur wa samuka sadiqul warika buka alin alisna. Itu mahalnya di sini. Asal mau serius belajar, insya Allah jadi mudah. Apalagi ini masalah ketenangan hati. Sekarang masalah dunia. Abah itu mengajarkan keseimbangan yang begitu jelas. Maka bagi orang-orang yang masih sedikit tiupnya, maka dikasih amalan-amalan khusus supaya menjadi kaya raya. Tujuannya biar bisa menang. Jadi Abah itu kalau memberikan doa biar kaya, biar bisa buka manakib. Dan makanya paling tidak tanamkan niat, ya Allah, saya kepengen punya uang yang banyak biar saya bisa menakib. Itu pasti diijabah. Diijabah karena cita-citanya baik. Tapi kalau cita-citanya hanya untuk mencukupi kesenangan nafsunya, maka guru sudah pasti yang akan mengarahkan. Jangan dulu. Contoh, saya gampangnya dikasih empang itu apa? Balok, kolam oleh Pak Ustadz Haji Asyari. Saya nggak tahu empangnya di mana. Saya tidak tahu ada ikannya apa tidak. Saya tidak tahu luasnya, dalamnya, bagus atau buruknya. Tapi saya dikasih oleh Pak Asyari. Menyesuaikan waktu, satu waktu saya akan ditunjukkan apa yang aku inginkan. Karena awalnya saya kepengen punya empang, biar nanti bisa nyanyi juragan empang. Ada juragan empang nyambung. Ini cerita supaya nyambung. Dikasih empang satu waktu, maka akan ditunjukkan tuh empangnya. Tapi belum bisa saya lewati. Bisa juga diumpamakan kita ini minta alfa. Minta apa? Jangan tanggung-tanggung. Minta Avanza alfa. Alfatnya sudah ada. Ada belum? Ada. Cuman belum diantri. Tadi seperti Pak Azhar itu sudah lihat mengasih saya empang. Cuman belum dikasih tahu kapan waktunya kita survei. Karena menyesuaikan. Alfatnya sudah ada, cuman masalahnya kamu yang dikasih belum siap. Iya, yakin nyambung dengan sholat hajat yang 11 rakaat ziarah kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nah, tujuan bagi ikhwan jangan aneh-aneh, jangan neko-neko. Tujuannya minta istiqomah seperti istiqomahnya guru kita. Istiqomah itu selamanya, selalu, terus menerus bersama la ilaha illallah. Karena bersama la ilaha illallah itu yang termahal dan terberat. Kendaraan Alphard hanya bisa mengantarkan apabila rodanya menginjak bumi. Makanya jangan terlalu terkecoh dengan tampilan materi dunia. Saya kemarin cerita tentang uang. Uang itu adalah alat yang memaksa kamu untuk memiliki dan kamu dikuasai oleh uang itu. Ya benar. Nah, kalau kamu punya uang,
terpaksanya nafsu kamu untuk dipaksa oleh dia untuk belanja. Maka sekarang bagi ikhwan coba, uang itu jangan kamu terlalu untuk berambisi untuk kamu dikuasai oleh uang itu. Ada uang tahan, tidak dibelanjakan. Maka uang itu akan jungkir balik ikut kita. Makanya kalau apa kasih nih uang masukin dompet, jangan dibelanjain. Maka selamanya kamu punya uang. Asal di dompet tidak dibelanjakan kan selamanya punya uang. Dan apa begitu? Saya dikasih, aku punya, dikasih duit sama ini uang, taruh di dompet, jangan dibelanjakan. Maka selamanya kamu punya uang. Makanya saya juga selamanya punya uang dan tidak tertarik untuk belanja dengan uang itu. Perintahnya guru, perintah guru jangan dibelanjakan uang itu buat semua. Dan mohon maaf sore hari ini Abah Jagat mendapat tugas dari Abah, jadi tidak bisa hadir ke sini. Biarlah ikhlas saja, sudah sampai masjid mah ya. Masa mau balik lagi karena nggak ada Abah Jagat sih. Lihatlah guru kita, lihatlah manakim ini penghormatan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir dan juga para ahli silsilah, di antaranya adalah Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qadir. Saya udah sering kok begini. Waktu darsyah itu ada yang datang. Padahal mah katanya ayo kita kompak, ayo kita bersatu, kita hidupkan ini napak tilasnya Abah, gitu ya, bukan iya Bapak, kita indah saja. Yang datang hari ini mendapatkan keuntungan yang besar. Karena apa? Dengan segalanya di bulan Ramadan ini, malam ini Pak, nuzulul Quran. Apa? Nuzulul Quran. Masya Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunnya Al-Qur'an. Saya cerita sedikit Al-Qur'an supaya nanti paham. Al-Qur'an itu diturunkannya dalam sejarah adalah kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid apa di goa. Ini aneh ini. Makanya orang TKN mesti dituntut cerdas. Kenapa Al-Quran diturunkan di dalam goa? Kenapa nggak di masjid? Itu ya. Kan ada Masjidil Haram. Ada nggak? Masjidil Aqsa sudah ada, Masjidil Haram sudah ada, Masjidil Aqsa yang belum ada waktu itu adalah Masjid Nabawi, belum ada. Tapi sudah ada masjid suci namanya Aqsa. Ada masjid suci namanya Baitul Haram. Tapi Al-Quran diturunkan di dalam gua. Orang yang menyepi di dalam gua, orang Arab menyebut tahanus. Apa? Tahanus. Imam Ghazali, orang yang menyepi disebut uzlah. Uzlah itu menyepi. Orang Thariqah, Tuan Syekh Abdul Qadir menyebutnya menyepi namanya kholwat. Makanya punya ruangan kholwat. Di dalam kholwat itulah turun bermacam-macam wahyu dan petunjuk dari Allah. Buktinya tahanusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam gua diturunkannya Al-Quran. Itu. Makanya saya kemarin diajarin dapat ilmu mendengar dari telinga saya, terdengar dari lisan Kang Iim. Justru kalau orang sedang berdiam itu malah lebih banyak mendengar. Bagaimana prakteknya? Tawajuh. Kalau sudah tawajuh, suara yang dari luar yang tidak didengar oleh telinga bisa kedengar dengan batin. Keren kan? Lu amalannya keren loh. Tawajuh ini Masya Allah. Masya Allah. Masih ingat gak Titi Puspa? Artis sudah umurnya hampir 90 tahun. Dia sembuh total dari kanker payudaranya hanya dengan cara meditasinya tawajuh. Akhirnya dia datang ke Abah minta talqin. Titi Puspa loh Kristen bisa pindah ke agama jadi
muridnya Bano, nggak percaya. Itu karena apa? Tawadhu atau meditasi itu adalah penyembuhan secara total kerohanian kita. Karena yang menyebabkan mukanya kita buruk, senyumnya kita kecut, ya kan? Pandangan mata kita sinis, bentang-bentang punya tolak pinggang setinggi dada, itu adalah karena penyakit-penyakit di dalam rohaninya terlalu kotor, menyuruh orang dengan seenaknya. Itu karena hatinya kotor. Maka tarekat itu diturunkan, dikembangkan di Indonesia melalui Pondok Pesantren Surya Al-Raya dan dilanjutkan dengan Sita Rasa untuk menolong orang yang butuh pertolongan, yang agar jiwanya menjadi bersih jiwa, bening hati, usul kepada Allah, mencapai hakikat kebahagiaan yang tinggi. Makanya Masya Allah, makanya kita sudah berpakai peci merah putih, sudah bertongkat kemana-mana, ya orang sudah tahu zikirnya la ilaha illallah dengan suara keras. Sekarang diatur suaranya keras, ada goyangannya, harus ikut. Orang yang tidak mengikuti resep, maka sulit dia mendapati sempurnanya cita rasa. Orang kepengen enak dalam dunia tarekat, tapi tidak mengikuti petunjuk dan bimbingan gurunya, maka sulit orang itu untuk mendapatkan cita rasa sejati pengamal tarekat. Karena pengamal tarekat itu indah dan nikmat, enak dan luar biasa. Contoh, puasa-puasa jam 2 sampean niatkan datang ke masjid Al, panas banget, Masya Allah. Paling juga dapat air sama lontong itu, emang di rumah nggak ada, ya kan? Bukan itu. Ini indah dan kemenangannya orang-orang, Masya Allah. Ini aku kebawa dengan kalimatnya Mas Tony. Mas Tony itu semangatnya kepada keluarganya, pokoknya manakib yang namanya di masjid harus kita utamakan. Anda mau manakib di rumah, entar dulu ke masjid dulu. Jadi keluarganya manakib di rumah ditarik dulu ke masjid. Begitu, bukan apa, dia sudah melihat indahnya manakib di masjid. Nah, semua masjid bisa begini, apalagi nanti sampai tarawih coba. Ini aja baru sekali ini. Ya. Dan ini tadi juga rencananya ada bacakan, ada Kiai Saroni, ada Kiai Ismail, ada Kiai Kamal. Alhamdulillah mereka nggak ada yang datang. Alhamdulillah nggak apa-apa. Misalnya dia lah ya. Kita aja udah. Ayo. Tadi disebutkan Maya, mau buka makan tawasul dulu. Kamu nyari di mana? Di mana? Mau makan tawasul dulu di mana? Masya Allah. Mau sahur harus minta dulu di mana? Masya Allah. Nah ini makanya kalau nggak dibuka, makanya kata orang Sunda namanya siloka. Silo kalau tidak dibuka, itu buka harus dibuka. Buka. Benar ya guys ya? Agus tuh pinter. Siloka-silokanya banyak. Ini angin ya. Maka harus menyatakan syukur bahagianya. Kita harus punya syukur bahagia punya guru. Dan kalau kamu ingat guru, caranya dalam muraqabah diawasi oleh guru di mana saja, kapan saja, dalam segala hal. Makanya nggak mungkin abah tidak tahu. Satu hari dulu tahun berapa ya? 2015. Saya ngajak Kang Nanang guru. Kang Nanang ya, Nanang guru. Pergi ke sana, ke abah. Bawa burung tertutup. Ceritanya, pas begitu sarapan, dia nanya, mana Nanang yang bawa perkutut? Apa itu belum pernah ketemu mana? Dia udah tahu mana Nanang yang bawa perkutut. Masya Allah, kata saya, loh apa kau tahu dari mana ya? Itulah Masya Allah. Jangan kira apa tidak tahu. Kalau pun apa nanya itu hanya basa-basi, pura-pura atas kamu. Kapan datang? Bukan jawab orangnya. Oh iya, sendiri. Adalah bapak istri. 3 kali ditanya, baru datang. Sendiri sama istri. Oh, ketiga kali sendiri sama istri. Oh, aku baru kok bapak istri 3
saya bawa, saya ajak salam. Gitu. Elmi banget. Sampai 3 kali. Wah, kalau ini telminya kayak gitu juga. Wah, kalau aja telmi kayak gitu. Ya Allah. Diulang dulu ya. Datang sekali ditanya. Baru nyampe, iya Pak. Nama siapa? Nama istri. Diam sama mama. Keluar kaki kiri, ya. Sama mama di dalam ikutnya apa? Kedua gitu, nanya lagi. Baru nyampe, nama siapa? Sama istri. Oh, gitu. Nama istri. Tapi sama sendiri kan? Paling nama istri. Ketiga, gitu. Sampai ya. Mau ikut kuliah itu ya? Iya Pak. Sama siapa? Sama istri. Dia agak aneh. Kok agak aneh? Yang keempatnya saya bawa istri saya. Sama siapa? Sama istri. Nah, begitu. Waktu aja 4 kali baru nyambung. Saking ilmunya ini. Karena memang ilmu ini bukan sembarangan. Nama guru kita itu ilmunya bukan ilmu yang sembarangan. Ilmunya ini Masya Allah sulit ditandingi. Coba kamu lihat. Apa mana tadi? Di medsos kamu lihat. Ya maaf ya, walaupun hanya menyebut ada namanya Toreko Indonesia yang suka pakai itu. Nah, Sufyan Tsauri, Kiai Sufyan Tsauri itu wakil beliau, tapi pindah ke Abu Dhabi. Sufyan Tsauri itu jelek-jelek. Sufyan Tsauri jelek-jelek pindah ke Kiai. Karena apa? Kata Sufyan Tsauri orang yang bingung, Kiai itu nggak pernah ngomong. Orangnya kecil-kecil. Puasanya izin sama apa? Ingin puasa seumur hidup. Batal itu. Pengen puasa seumur hidup kata aku. Nggak usah. Jangan. Mau ngapain? Kalau nggak percaya nanya. Orangnya ditanya jawab. Sufyan Tsauri orangnya kecil. Dulu waktu belum ada peci merah putih suka muda-muda. Orangnya kecil. Tuh sampai kurus kita puasa terus. Nah, izin sama apa? Minta diizinkan puasa seumur hidup lah orang kita. Cuma Ramadan doang aja Masya Allah. Iya. Nah, sebagai wakil talqin sama-sama aduh, makomnya beda. Tuh, diperdengarkan supaya paling tidak ikhwan yang belum wakil talqin belum tentu wakil talqin belum tentu lebih mulia daripada yang belum wakil. Dulu Abang pernah bilang begitu. Kalau ada orang minta talqin kapan saja, jam berapa saja, talqin. Kalau minta diantarkan kepada guru, antarkan. Karena itu wajib. Karena bisa jadi orang yang diantarkan yang minta talqin lebih dulu, lebih tinggi derajatnya dibanding yang mengantarkan. Jadi wakil talqin bukan nggak boleh sombong. Mengapa? Kita juga nggak bisa apa-apa, ngatain ditanya 3 kali baru nyambung, ya kan? Telmi dia itu sebetulnya, ya kan? Nah itu baik, sudah hampir masuk 15 menit ya. Kita sudah mutawasilan. Jangan panjang-panjang Pak Jamil, semalam udah dikuras ini ngeceret saya, mudah ngeceret. Ya Allah, ini mulut pahit. Saya pikir ada siapa yang imam, kita juga alhamdulillah bagian sakit saya tuh, mulai lemes, nggak sahur nggak apa, tapi nggak apa-apa, karena itu masjid ini masjid kita, kebanggaan kita. Atuh ikhwan mah minimal 1 bulan sekali datang ke sini. Nah ini satu lagi, mumpung ada Pak Yai Azari sama Yai Abrian. Saya punya kenalan namanya Pak Haji Bubul. Ikhwan, sudah ikhwan tapi nggak aktif. Dia orang Panjalu, dia menjadi ketua DKM Masjid Izul apa itu namanya di Greenwich. Ya. Nah, Izul Islam Izul Munin. Itulah masjid yang bagus itu. Ya. Itu masjidnya di wilayah kabupaten, pelatarannya wilayah kota. Izul Islam ya. Keren itu, keren banget. Ih, itu yang bagus itu. Nah, dia minta kita ngisi Pak Ibu. Nah, makanya paling tidak nanti kita kompak. Ya, kita kompak. Kita ke sana. Nih.
Tujuan guru kita diantaranya adalah ingin mengadakan manakib di masjid ini kita rawat, jangan sampai ketinggalan. Tapi kita juga mengembangkan di masjid yang lain. Nah, itu masjid kan luar biasa. Dulu itu dikuasai oleh Wahabi. Ya, sekarang sudah diambil oleh NU. Nah, itu kadang-kadang maka pentingnya silaturahmi, saya nyambung dengan NU. Ya gitu tadi seperti kata Kiai Sambah, saya nggak bisa datang ke Al-Falah Yai, saya mau silaturahmi. Barangkali di silaturahmi nanti ada yang talqin, itu kalimat dia. Dan juga begitu. Nah, kita sambungkan silaturahmi, ternyata ada manfaatnya. Itu menawarkan silahkan di sini. Oh, nanti kalau kita mau dananya ya 2 bulan sekali, kalau kuat sebulan sekali. Biar kuat bawa ongkos masing-masing. Datang udah nanti makan siang-siang aja, pulang warteg Padang banyak. Padang 11.000 ada, 13.000 ada, ngapain repot? Itu ya, kita mumpung ada masjid yang ditawarkan. Nah ini saya wanti-wanti pentingnya masjid kita ini yang kita rawat, utamanya di sini, utamakan di sini, karena ini masjid warisan, ya bukan hanya sebatas warisan, nampak tindak. Apa berapa puluh tahun di sini? Apa tahu sih? Itu dari tahun 95 dibawa oleh S3 Kiai Yato. Sudah manakib di Pak Haji Billah di belakang pakai tenda tahun 95. Bayangkan ini disampai 2018 ya bro. 2018 baru disampai, baru 7 tahun disampai. Makanya asal ada wakil talqin dari Bekasi, coba Ka'bah, ya apa pesen? Al-Falah tolong di Lombok. Ini mas. Iya. Al-Falah tolong di Lombok. Itu pada waktunya dipesan seperti itu. Makanya ya kita lah utamakan masjid kita ini, kita gunakan sebulan sekali. Ini alhamdulillah manajemennya sudah bagus. Ketua DKM begini, open. DKM cuma sebulan sekali, silahkan bebas sebulan sekali pas manakib. Makanya tarawih manakib baru kali ini. Ya. Sejak dibangunnya. Kalau dulu karena masjid ini ada dua gabungan antara warga KM dengan masyarakat lingkungan. Ini kesempatan terbaik dan alhamdulillah, apalagi membacakan hadir, tambah semangat kan, tambah semangat. Tapi walaupun tidak surut semangat kita. Alhamdulillahilladzi qadarana ala kasih. Sudah cukup banyak sudah saya sampaikan, dan insya Allah semua yang saya sampaikan itu adalah penuh dengan kejujuran dan kemampuan saya untuk menyampaikan, dan insya Allah ini bisa diserap oleh kita semua. Dan ini yakin ini dari sebagai limpahan faidul barokah dari Hatu Syekh Muhammad Abdul Qasim. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.